Saya rasa jumlah jam terbangnya Anas ini panjang sudah. Jadi dari sisi usia dia muda, tapi perolehan pengalaman matang. Saya mendukung dia, dari awal saya mendukung dia. Sebenarnya dari awalnya itu saya pernah menawarkan dia untuk menjadi wakil saya di PDK. Ya, tapi itu waktu dia baru masuk KPU. Saya guyon-guyon waktu itu. Kalau kau mau jadi wakil presiden PDK, saya angkat kamu sekarang. Saya bilang, oh enggak, saya biar katanya belajar dulu di KPU waktu itu. Bojo Siro Arso Martika Martika Ajwo Samar Sumingkiring Tur Kamurkan Martiko. Saya ketemu Anas itu sekitar tahun 94-95 saya kira. Ya, dia masih mahasiswa kalau saya tidak salah waktu itu, dan saya terkesan bahwa dia adalah seorang yang tekun, seorang yang komit dengan satu cita-cita gitu ya untuk maju. Dulu pernah beberapa lama bersama saya di IIP. Saya tugaskan dia menulis makalah-makalah gitu, kemudian saya bisa menilai bahwa dia kalau diberi tugas itu tekun lah, kira-kira begitu ya. Orangnya baik, halus, santun, sangat santun sebenarnya. Dan dia tidak spontan menilai sesuatu atau bereaksi pada sesuatu. Dia lebih matang lah kelihatannya. Padahal waktu itu dia masih mahasiswa loh. Ya, jadi saya sangat terkesan dengan dia. Kelebihannya banyak. Ya tadi itu, dia mau belajar. Jadi waktu saya bentuk tim 7, tim yang melakukan perubahan undang-undang politik, 5 undang politik itu Anas saya ikutkan, dia adalah anggota yang termuda. Ya, banyak orang bertanya kepada saya, apakah Anas diambil karena dia ketua HMI? Saya bilang bukan, tidak ada hubungannya dengan HMI. Itu adalah pilihan pribadi saya pada dia, karena dia mau belajar, dia tekun, dan saya melihat bahwa dia punya satu prospek ya untuk ke depan itu bisa kita harapkan gitu ya. Jadi dia aktif dalam tim 7 bersama Malarangan, bersama Ramlan Surbakti, Afang Gafar waktu itu. Kami 7 orang ya. Nah, dia tidak pernah absen, bahkan dia tidur di kampus IIP karena markasnya waktu itu di IIP, dia tidur di situ, tidak ada keluhan apa-apa ya, tidurnya di kantor gitu. Makannya nasi Padang gitu. Jadi orangnya memang sederhana, ada spirit perjuangan pada dia, dan mau belajar, itu intinya, mau belajar. Bintang terang dari Blitar, lahir dari orang tua petani dan guru, tak membuatnya menjadi kecil hati mengubur potensinya sebagai seorang pemimpin. Ia selalu memperoleh prestasi gemilang dalam bidang akademis dan non-akademis. Terbukti, anak desa ini selalu meraih juara 1 sejak masih SD hingga SMA, dan ia selalu menjadi ketua kelas selama 6 tahun di bangku sekolah dasar. Anas itu adik saya di HMI, dan kemudian kebetulan sama-sama menjadi anggota KPU. Saya kira ada 2 hal ya yang saya masih ingat ya, yang terkesan ya dengan Anas ini. Pertama, ketika Anas ini menjadi ketua tim untuk menyeleksi soal tes kesehatan para capres-cawapres ya, pemilu 2004. Waktu itu kan calonnya ada, pasangan calonnya itu ada 5 calon ya. Dan waktu itu salah satu capresnya itu adalah Gus Dur. Ya. Sementara kan ada syarat kesehatan melalui
uji tes kesehatan. Waktu itu kontroversinya luas dan ramai sekali begitu ya, demo-demo yang masuk ke KPU waktu itu juga sangat ramai, dan saya kira Anas berhasil menyelesaikannya dengan baik gitu. Pada waktu Pilpres juga, waktu itu masalah coblos tembus, waktu itu Pilpres juga, Pilpres putaran pertama tahun 2004. Kami putuskan untuk rapat jarak jauh waktu itu, nah kemudian akhirnya diputuskan coblos tembus itu adalah sah. Sebab kalau kita tidak memutuskan dengan cepat waktu itu akan menimbulkan gejolak sosial dan politik yang sangat luas, sebab terkait dengan soal kemenangan dan kekalahan untuk para calon itu untuk putaran pertama. Dan mungkin saya kira karena ini ya, dia itu kan anaknya tenang ya, cool gitu ya, tenang ya. Cara-cara perjuangan yang sesuai dengan zamannya. Jadi Anas ini kalau bicara gaya, stylenya Anas adalah style yang kalem, tapi pikiran-pikiran yang muncul itu pikiran-pikiran yang menurut pendapat saya itu sering unik, sering berbeda, dan ini yang bisa mewarnai di dalam diskursus. Saya hanya melakukan apa yang terbaik untuk apa yang diamanahkan pada saya. Apapun yang menjadi tugas saya, akan saya laksanakan, karena jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Seperti Hasta Brata dalam kitab Ramayana, dan sama dengan matahari yang adalah sumber energi dari seluruh kehidupan di muka bumi. Seorang pemimpin juga harus memberi energi semangat, membangkitkan motivasi, dan memberi kemanfaatan pengetahuan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya, kalau dari segi kepemimpinan politik, ya bisa dianggap lemah, bisa dianggap kekuatan dia. Dia tidak pernah bisa menyerang lawan gitu. Ya, yang sebenarnya dalam politik itu biasa ya, dia tidak akan pernah bisa begitu. Dia orangnya sangat taat azas, dia sangat disiplin ya. Dikritik pun dia boleh dianggap itu diam atau dia memberi jawaban sekenanya gitu ya, tidak terlalu ngotot gitu ya. Waktu di KPU saya banyak memonitor dia juga masih banyak bertemu dengan saya. Waktu dia menjadi anggota KPU, bahkan pernah ke kantor saya gitu ya. Saya memberi pandangan-pandangan sama dia. Orangnya mau menyimak, saya kira itu adalah hal yang sangat positif bagi seorang yang masih muda ya. Waktu dia masuk Partai Demokrat juga dia telepon saya dulu. Ya, dia beritahu saya bahwa dia sudah membuat keputusan untuk masuk ke Partai Demokrat, dan saya katakan itu bagus, itu langkah yang bagus, teruskan aja, bismillah aja saya bilang begitu ya.